Untuk selanjutnya, materi utama susunan acara yang yaitu pemaparan materi yang akan diberikan adanya waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu guru hebat, keluarga SMA Kerabat Kita Bumi Ayu ataupun guru yang telah bergabung di Google Meet pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Sofi Amrullah. Saya mengajar di sekolah SMKS Kerabat Kita Bumi Ayu di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata Brebes ataupun Bumi Ayu, tepatnya di Desa Langkap. Kemudian untuk sore hari ini, sebetulnya saya sendiri pun belum pernah mendapatkan sertifikat trainer mengenai kuisis. Tapi kita bareng-bareng belajar. Sebetulnya ini kolaborasi saya dengan Pak Irfan. Mungkin saya dengan Pak Irfan lebih jago mungkin. Ya, tapi kita berkolaborasi, ya mudah-mudahan nanti ada pertanyaan, ya mudah-mudahan saya bisa jawab. Kita saling belajar bareng intinya Bapak Ibu. Kemudian untuk kuisis sendiri mungkin itu tidak asing bagi kita semua, mengingat materi kuisis itu dulu pernah viral ataupun pernah sering dipakai ya ketika zaman COVID-19. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga karena ini adalah era teknologi di mana nanti Indonesia akan menuju Indonesia emas di tahun 2045, maka kita sebagai pendidik mau tidak mau harus mengikuti zaman. Apalagi kita juga hidup sekarang ada yang namanya teknologi AI atau artificial intelligence atau sistem kecerdasan buatan, Bapak Ibu. Sebelum memaparkan materi, saya sedikit bercerita untuk sistem kecerdasan buatan itu sendiri sebelum sekarang viral AI, itu sekitar tahun 2016, 2015, 2016, kebetulan dosbing saya itu adalah sekarang sudah menjadi Prof. Sistem Cerdas, namanya Prof. Subianto. Dulu beliau itu tidak pernah menekankan ke anak didiknya, dalam arti mahasiswa, menyelesaikan skripsi. Dia mewajibkan hanya membuat jurnal, tetapi jurnalnya itu adalah jurnal yang dikutip dari jurnal internasional. Dan sekarang terbukti bahwa jurnal tersebut sangat bermanfaat di era sekarang. Jadi sistem kecerdasan buatan itu mungkin di tahun 2015-2016 itu baru muncul. Dan tahun 2022 Pak Subianto pada saat itu dosbing saya itu sudah menjadi profesor AI dalam arti sistem kecerdasan buatan. Ya, mungkin itu saja pengantar dari saya, Bapak Ibu, hebat semuanya. Saya sedikit ingin mengenalkan terlebih dahulu sebelum nanti kita praktek bareng-bareng yang namanya kuisis. Ya, kuisis, izin share screen. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu nggih? Atau masih ada yang muter-muter? Sudah terlihat, baik. Nanti barangkali audio saya kurang jelas atau kurang keras, bisa ditanyakan atau ditegur saya, nggak masalah Bapak Ibu. Baik, sedikit saja, saya akan mengulas sedikit tentang mengenai materi kuisis. Kuisis sekarang itu sudah bisa terhubung dengan akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Yang belum pernah menggunakan akun belajar.id, mohon segera digunakan. Karena kemarin pada saat PPG piloting, itu sempat trending, akun belajar itu akan di-reset. Tetapi dari pihak Kemendikbud
itu ternyata yang di-reset adalah akun belajar.id yang tidak pernah digunakan selama kurang lebih 1 tahun. Atau mungkin ada beberapa akun yang akun belajarnya pada saat awal itu tidak pernah dibuka sama sekali. Maka mulai kemarin tanggal 2 Desember ada riset ulang dari Kemendikbud, dalam arti Mendikdasmen ya, mohon maaf, Mendikdasmen itu ternyata akun belajar yang tidak aktif akan di-reset dan harus mulai dari awal lagi. Baik, yang pertama adalah transformasi digital bersama Quizzes. Jadi, apa itu pengertian Quizzes? Mungkin Bapak Ibu sering pernah ataupun bahkan di televisi sering mendengar arti kuis. Ya, bahkan mungkin Bapak Ibu pada saat di kelas sering menggunakan kuis itu sebagai bahan pembelajaran atau proses asesmen. Bisa disajikan bersama, inilah perbedaan anak-anak dulu dan sekarang di tahun 1994. Ini mungkin Pak Irfan baru lahir. Betul ya Pak Irfan ya? Iya. Kita sering ditegur oleh orang tua. Ketika mau disuruh belajar tidak mau, akhirnya di telinganya ditarik sampai ke rumah. Tapi sekarang kebalikannya. Ya, sekarang kebalikannya di tahun 2024 anak tersebut bahkan dikeluarkan. Kalau anak dulu mungkin zamannya Pak Irfan, kalau saya mungkin di tahun 2000-an lahirnya ya. Ya Pak Irfan ya. Itu jadi tahun 1994 itu Pak Irfan lahir dan 2024 itu sekarang dibalik. Anak-anak yang di dalam rumah malah suruh keluar karena mungkin tidak mau belajar dan asik dengan gadgetnya sendiri atau gawainya sendiri. Maka untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran, media sosial juga penting ternyata. Media sosial membuat durasi fokus siswa makin singkat. Maka, apakah siswa kita dapat fokus dalam pembelajaran dan asesmen di kelas? Maka lahirlah sebuah kuisis. Kuisis itu yang buat siapa? Saya juga kurang tahu ya Bapak Ibu nggih. Jadi untuk apa itu Quizzes adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Jadi Quizzes itu adalah asesmen tapi dibuat dirancang untuk seperti game, seperti permainan. Ya, jadi permainannya itu tidak harus melulu menggunakan HP ya. Kita masih bisa menggunakan barcode, di mana barcode tersebut bisa dicetak dan dikasihkan ke peserta didik. Nanti barcode tersebut di-scan oleh kita, nanti kita tahu jawabannya itu apa. Biasanya kalau yang berbasis barcode yang sudah diserahkan ke peserta didik itu adalah biasanya untuk jenjang SD atau sekolah dasar. Kemudian aspek kunci yang menjadi kelebihan Quizzes. Yang pertama adalah perpustakaan. Kita tidak asing dengan kata perpustakaan. Terdapat 30 juta plus kuis pelajaran dan lembar kerja yang telah siap digunakan oleh guru. Misalkan Bapak Ibu di sekolah sudah banyak sekali pekerjaan dan laporan, apalagi ini laporan kegiatan akhir tahun. Mungkin ada yang Hosda ataupun POSP ataupun sekolah PK ataupun yang lain. Jadi kita masih bisa menggunakan perpustakaan, masih tidak sempat membuat soal, maka kita gunakan perpustakaan yang ada di dalam Quizzes. Insya Allah semua mata pelajaran tercover di sini. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menyeleksi soal tersebut sesuai dengan apa yang Bapak Ibu diajarkan di kelas. Jangan sampai Bapak Ibu membuat soal yang tidak pernah diajarkan materinya. Nanti kasihan anak didiknya, walaupun sifatnya ini adalah kuis, tapi kasihan anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah mode game, mode penyelenggaraan yang bervariasi untuk melakukan kegiatan dengan siswa dengan atau tanpa HP. Tadi sempat saya jelaskan, jadi Quizzes itu tidak harus menggunakan gawai atau HP, tetapi kita bisa menggunakan barcode yang sudah kita cetak dan nanti akan diserahkan ke peserta didik. Kemudian laporan
Hasil dapat dilihat dan dipantau secara real time, serta pelaporan hasil kinerja kelas maupun kemajuan individu yang sangat rinci. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan atau peserta didik sudah menyelesaikan kuisis, kita tahu peserta didik itu dapat poin berapa dan dapat bonus berapa. Jadi setiap kita mau membuat soal ke peserta didik, kita bisa membuat sendiri poin yang dihasilkan oleh peserta didik itu berapa. Bonusnya juga berapa. Semakin cepat mengerjakan, biasanya bonus juga semakin banyak. Nanti kita praktekkan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kuisis adalah sahabat guru. Ya, tampilan menarik dan mudah digunakan. Kemudian ada asisten kuisis AI. Ini bukan AL ya, tapi AI, Artificial Intelligence atau sistem kecerdasan buatan. Kemudian 8 jam per minggu menghemat waktu guru. Kemudian benefit gratis kuisis di akun belajar.id. Insya Allah semua Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun Belajar ID-nya. Yang pertama adalah sudah terintegrasi dengan SSO Belajar ID, akses konten premium, 18 tipe soal premium, memasukkan audio dan video dalam soal atau slide. Biasanya ini untuk listening section, atau yang kemarin sudah kita kerjakan bersama dalam UKBI. Mungkin salah satunya adalah bisa memasukkan audio dan video ke dalam soal atau slide. Memasukkan audio dan video sebagai jawaban. Jadi di kuisis itu sendiri tidak serta-merta kita harus menggunakan soal cerita ataupun soal yang lain, tapi di kuisis sendiri itu kita bisa memasukkan audio atau suara dan video sebagai jawaban. Kemudian kapasitas setiap game adalah 500 peserta dan menyelenggarakan game terbatas, penyimpanan konten yang tak terbatas. Ya. Jadi inilah dengan telah terjalinnya kemitraan antara Kemendikbud dan Kuisis, saat ini 8 tipe soal di Kuisis dapat diakses gratis dengan akun belajar.id. Mungkin nanti ketika tampil kita menggunakan akun belajar ataupun akun umum yang kita gunakan di Google, sebetulnya tampilan itu tidak ada perbedaan. Tetapi ada beberapa tombol ataupun menu yang tidak bisa digunakan ketika kita tidak menggunakan akun belajar.id. Kemudian ada mode game di Kuisis. Ya, ada penugasan, klasik, penguasaan, ujian, kecepatan guru, mode kertas, review, dan kartu cepat. Ya, kemudian sebelum nanti kita menggunakan Kuisis, silakan nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan Google Chrome-nya atau yang bisa menggunakan HP juga bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal login saja. Loginnya menggunakan akun belajar.id. Bentar, saya langsung kita praktekkan saja Bapak Ibu supaya tidak kesorean selesainya. Kemudian sebelum kita praktekkan ada beberapa slide lagi yang akan saya jelaskan mengenai asesmen lebih bermakna dengan ragam jenis soal. Cara membuatnya mungkin nanti kita praktekkan bareng-bareng Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa membuat soal dengan perpustakaan Kuisis. Jadi di perpustakaan Kuisis itu kita tinggal pilih misalkan mata pelajaran matematika tentang bilangan bulat. Nanti di situ ada semua dan Bapak Ibu nanti bisa edit sendiri. Karena itu punyanya orang lain, maka kita wajib mengcopy dan mengeditnya. Ketika kita sudah mengcopy dan mengeditnya itu sudah milik kita. Ya walaupun kita plagiat ya, kita plagiat di punya akun orang lain. Insya Allah tidak masalah di dalam akun Kuisis. Kemudian yang kedua, membuat soal menggunakan teleportasi. Ya, teleportasi itu misalkan menggunakan perpaduan antara audio dan video. Ya, kemarin pada saat UKBI itu mungkin ada perpaduan antara audio, gambar ataupun teks. Kemudian yang ketiga, membuat soal menggunakan AI. Ya, dan yang keempat adalah membuat soal dari awal.
Yang membuat soal dari awal itu membuat soal kita pada saat pertama kali. Kemudian kita coba membuka akun Quizizz-nya. Bentar Bapak Ibu, saya buka dulu untuk Bapak Ibu mungkin pada saat pertama kali masuk ke Quizizz, Bapak Ibu bisa membuka Google Chrome terlebih dahulu. Ya, biasanya Google Chrome itu sudah terhubung dengan akun kita. Kita tinggal pilih akun mana yang kita gunakan. Akun Quizizz yang kita gunakan untuk akun belajar ID ataupun akun yang kita buat sehari-hari, misalkan Gmail ataupun yang lain. Ketika sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih Quizizz. Nanti di Google ditulis saja Quizizz. Ya, Quizizz. Quizizz nanti akan muncul seperti ini. Ya, Quizizz, kita bisa pilih Quizizz ini, diklik untuk free online. Nah, ketika muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu kita itu masuknya menggunakan akun belajar atau menggunakan Gmail. Cara melihatnya bagaimana? Kita bisa melihat di sini. Kita menggunakan, oh ya, akun di sini kita sudah menggunakan akun belajar.id. Kalaupun masih menggunakan Gmail, secara tampilan tidak ada perbedaan. Tetapi ada beberapa menu yang tidak bisa kita gunakan ketika menggunakan akun Gmail. Mungkin bisa harus berbayar. Itu. Kemudian kita bisa melihat di sini tampilan awalnya. Ya, Quizizz adalah basic, membuat soal dari pertama. Kemudian yang kedua mencari soal apabila kita sedang terburu-buru ya, kita mau membuatnya tentang topik apa. Misalkan saya contohkan di sini tadi bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Nah, ternyata di sini banyak sekali Bapak Ibu bilangan bulat. Kita tinggal pilih yang mana yang kita inginkan sesuai dengan materi yang kita ajarkan di kelas. Seperti itu. Kemudian tadi ada tombol buat untuk membuat soal dari pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari soal yang kita inginkan. Kemudian ada perpustakaan Bapak Ibu. Untuk perpustakaanku sendiri adalah soal-soal yang pernah kita edit dan pernah kita buat. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Quizizz sama sekali, mungkin di perpustakaannya masih kosong. Kebetulan kalau punya saya ini tinggal satu Bapak Ibu, karena dulu kebanyakan masih menggunakan akun Gmail. Ini adalah perpustakaan yang saya punya adalah di sini adalah contohnya ada uji pengetahuan komputer. Oke, kemudian menu yang lain adalah hasil. Ya, hasil di sini kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Quizizz dan Quizizz-nya itu sudah pernah dikerjakan oleh siswa atau peserta didik, maka akan muncul di sini. Kemudian di bawahnya adalah kelas. Ya, mungkin kelas ini pernah disinkronkan
Google Classroom atau Microsoft Teams. Biasanya kalau Google Classroom kita sudah tahu peserta didik yang sering menggunakan ini siapa saja. Gitu. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Dan di akun belajar.id sendiri, inilah menu yang paling terbaru, yaitu menu diferensiasi. Menu diferensiasi nanti kita bisa menyeleksi peserta didik yang sudah pernah mengerjakan soal sebelumnya. Ya, jadi mungkin siswa yang pernah mengerjakan soal grade A atau grade C terlebih dahulu. Kemudian sudah masuk di dalam artian KKM. Anak tersebut bisa masuk lagi ke grade B dan KKM masuk ke grade A. Jadi untuk materi ataupun menu yang terbaru yang sudah kita sinkronkan dengan belajar ID adalah menu diferensiasi. Dan yang terakhir adalah Quizzes AI. Ya, Quizzes AI ini nanti Bapak Ibu akan dipermudah. Ya, dipermudah. Tetapi karena kita seorang guru ya alangkah baiknya kalau kita membuat soal sesuai dengan apa yang kita ajarkan di kelas dan sesuai dengan kemampuan peserta didik juga. Kemudian kita akan membuat soal terlebih dahulu dari awal. Yang pertama adalah membuat soal. Kita klik buat. Atau barangkali Bapak Ibu yang masih menggunakan bahasa Inggris, karena saya sendiri tidak terlalu jago bahasa Inggris dan takut salah, maka saya translatekan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Barangkali tampilannya masih bahasa Inggris atau bahasa asing, bisa klik tanda titik di sini, kemudian bawahnya ada translate. Yang aslinya bahasa Inggris kita bisa translate ke bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya memudahkan kita. Kalau panjenengan sudah jago dan paham bahasa Inggris itu lebih bagus lagi. Kemudian kita klik buat di sini. Ya, klik buat. Ada apa yang ingin Anda buat? Yang pertama adalah penilaian. Tinjau dan latih kuis untuk mencerminkan pemahaman siswa terhadap konsep apabila kita mau mengadakan asesmen. Ya, asesmen sumatif, formatif, ataupun yang lain, kita bisa menggunakan penilaian di sini. Kemudian yang kedua adalah presentasi. Ya, barangkali Bapak Ibu mau menggunakan kuisis ini sebagai bahan presentasi peserta didik. Maka presentasi ini bisa dipilih. Kemudian yang ketiga adalah video interaktif. Ya, di sini sudah tertulis buat gratis hingga 10 video. Kalau melebihi 10 mungkin ada ataupun kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran karena di sini sudah maksimal adalah 10 video. Kalaupun mau melebihi 10 video, akun kita harus pro terlebih dahulu. Apabila pro ya kita harus bayar per bulan. Tapi bagaimana caranya supaya video interaktif ini jangan sampai melebihi 10 video. Kalau mau melebihi 10 video ya kita bisa bekerjasama dengan bendahara bos ataupun yang lain. Kemudian jadikan tugas asinkron menjadi pengalaman belajar aktif. Kemudian yang keempat adalah analisis. Bebaskan hingga 10 pemahaman. Ya, jadi maksimal hanya 10. Memungkinkan siswa menganalisis teks dan media untuk tingkatkan keterampilan berpikir. Dan yang terakhir adalah flashcard. Ini yang terbaru. Flashcard ini meningkatkan daya ingat, ideal untuk pembelajaran di, waduh ternyata ini nggak bisa nih Bapak Ibu, bentar, nggak bisa sampai ke bawah ya. Jadi flashcard ini sangat terbaru, biasanya kita bisa mencetak barcode ya. Barcode-nya ternyata sekarang sudah bisa berwarna. Jadi untuk membedakan antara peserta didik dengan peserta yang lain, kita bedakan warnanya. Itu merupakan menu yang paling baru Bapak Ibu. Ya, saya sendiri pun dari belum pernah mengikuti trainer Quizzes secara resmi yang diselenggarakan oleh Quizzes, tapi saya sudah masuk ke komunitas Quizzes
se-Indonesia. Jadi sedikit tahu lah insya Allah untuk mengenai flashcard. Baik, yang pertama kita mau coba menggunakan penilaian yang sering kita gunakan untuk penilaian sehari-hari ataupun sumatif ataupun formatif. Ya, yang pertama klik buat, kemudian ada tombol, ada 3 menu di sini. Yang pertama adalah impor lembar kerja atau pertanyaan dari dokumen, Google Form atau spreadsheet. Barangkali pada saat Ibu membuat soal dan soalnya itu di dalam Google Form, maka kita bisa mengimport langsung di sini, ya, mengimport langsung di sini. Kemudian yang kedua, hasilkan dengan AI dari dokumen, situs web atau teks. Ya, sebetulnya kita sangat dimudahkan sekali adanya dengan AI. Ya, sangat dimudahkan sekali dengan adanya AI. Kemudian yang terakhir adalah buat dari awal. Dari awal ini maksudnya kita membuat soal dari awal. Mungkin soal tersebut kita mau ngetik sendiri, maka kita pilih yang buat dari awal. Kita pilih yang buat dari awal dulu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, ya, nanti Bapak Ibu bisa mencari pertanyaan dari kuis yang dibuat oleh guru lain. Ini tentunya sangat memudahkan sekali kita Bapak Ibu ya. Contohnya tadi bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ternyata sudah ada Bapak Ibu di sini sangat banyak. Ada kelas 10, ada tingkat 6 dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Itu hanya contoh saja. Kemudian, mohon maaf. Kemudian kita di sini atau pilih jenis pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan. Jadi kita bisa membuat soal dalam kuisis itu bisa berbentuk pilihan ganda atau isian singkat. Ya, di sini hanya isian singkat, mungkin hanya beberapa kalimat Bapak Ibu. Jadi kalimatnya tidak terlalu panjang. Kuisis masih membaca soal tersebut. Tapi kalau terlalu panjang mungkin jawaban yang Ibu inputkan dengan jawaban yang siswa yang dijawab itu tidak sinkron. Padahal mungkin kalimatnya sama, tetapi maknanya berbeda atau kebalikannya. Kemudian ada jawaban gambar, jawaban video, survei, esai, jawaban audio, awan kata, dan lain sebagainya. Kemudian selain pilihan ganda juga ada menjodohkan. Ya, kemudian syarat dan lepas, penanda, mengkategorikan, susun ulang, drop down, dan gambar berlabel. Ya, kita contohkan saja buat dari awal, misalkan pilihan ganda. Saya ulangi lagi Bapak Ibu barangkali terlalu cepat. Ketika sudah muncul menu seperti ini, kita pengen membuat soal pilihan ganda. Tinggal diklik saja Bapak Ibu, di sini pilihan ganda. Ya, kita bisa mengetikkan soal di sini. Misalkan di Ibu Budi sedang atau Ibu Budi sedang ataupun yang mudah saja wis. Misalkan kita dalam 5 ditambah 5 ya, ataupun yang termasuk hardware adalah kita bisa mengetikkan di sini secara langsung Bapak Ibu kalau mau membuat soal di awal. Kemudian jawaban A misalkan mouse. Kemudian yang B adalah Java dan yang C adalah misalkan Microsoft Word
Di sini kemudian ada Arduino. Nah, ketika kita mengajar di sebuah sekolah, tentunya untuk pilihan A, B, C, D, dan E itu berbeda-beda mungkin. Kalau mungkin di sekolah dasar, kita hanya sampai di C saja. Ketika ada 4 jawaban seperti ini, kita mau menghilangkan salah satu jawabannya, kita bisa menggunakan tanda atau simbol tong sampah di sini. Ada opsi hapus jawaban, tinggal diklik saja, nanti akan hilang sendiri. Kemudian apabila di tingkat SMK atau SMA, kita mau menambahkan karena biasanya ada A sampai E, ini hanya A sampai D, maka menambahkannya di mana? Di sini ada tombol simbol plus, mohon maaf, simbol plus, kita tinggal klik pilih. Kemudian misalkan jawabannya adalah Excel misalkan. Kemudian kalau sudah seperti ini semua, sudah ditulis semua dan sudah diketik, maka kita tinggal pilih jawaban yang tepat. Oh ya, yang termasuk hardware di sini misalkan adalah mouse. Tinggal diklik saja jawaban yang benar. Di sini sudah ada perintah tandai jawaban yang benar. Seperti itu. Seperti Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke atas Bapak Ibu. Di sini ada poin, ubah poin. Misalkan kita mau membuat 10 poin ataupun membuat 20 poin dari 20 soal. Maka satu soalnya nilainya adalah 1 poin. Kemudian durasi waktu untuk mengerjakan satu soalnya, kita misalkan 1 menit atau 30 detik ya, 1 menit misalkan. Pak, itu misalkan lebih dari 1 menit, apakah soal bisa hilang sendiri atau bergeser ke soal selanjutnya? Itu sebetulnya bisa Bapak Ibu, kita bisa menyeting itu, tapi ternyata pada saat saya nyoba itu harus berbayar. Jadi tetap anak-anak masih bisa mengerjakan waktu soal itu melebihi 1 menit, walaupun di sini saya atur 1 menit untuk menjawab soal, misalkan ini soal nomor 1. Ya, nanti yang membedakan adalah bonusnya, Bapak Ibu. Yang membedakan adalah bonusnya. Ketika anak tersebut misalkan kurang dari 1 menit, nanti ada bonusnya. Ataupun misalkan anak melebihi dari 1 menit, nanti itu poinnya juga akan berbeda dalam arti tidak ada bonus. Poinnya tetap sama, yaitu poin 1. Kemudian di sini ada standar tanda. Standar tanda itu kita bisa di next saja ataupun tidak usah dipilih, di close saja. Kemudian kita harus simpan dulu pertanyaannya ini. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Dan untuk melanjutkan ke soal yang kedua, maka kita harus di-save ataupun di-save pertanyaan ini untuk lanjut ke soal nomor 2. Kita save dulu Bapak Ibu. Nah, ternyata kita sudah tahu nih ada soal yang termasuk hardware adalah mouse. Ya. Kemudian kita mau menambahkan soal yang kedua. Kita tinggal pilih tambahkan soal. Nah, soalnya juga kita mau pilih yang mana? Mau isian singkat atau pilihan ganda. Ya, saya contohkan yang isian singkat terlebih dahulu. Misalkan kita hanya 2 soal aja mengingat waktunya sudah sore. Kemudian di sini misalkan ibu kota negara Indonesia adalah, ya. Misalkan di sini Bapak Ibu jawab DKI Jakarta. Ya, itu DKI. Ketika kita mengetik, ya, ternyata di sini tidak usah menggunakan jawaban tidak peka huruf besar atau kecil. Alangkah baiknya kita menggunakan huruf kecil saja Bapak Ibu supaya sistemnya terbaca. Walaupun secara kaidah bahasa Indonesia mungkin salah. Seperti itu. Kemudian kita klik simpan, ya. Kita cek lagi poinnya 1, kemudian save question. Ya. Jadi kita membuat soal 2 saja dulu Bapak Ibu, nanti kita bisa mempraktekkan bareng-bareng. Kemudian bagaimana supaya
kuis ini kita sebarkan atau kita share ke anak didik kita. Ya, kita coba review terlebih dahulu. Barangkali dalam pengetikan ada yang salah ataupun jawaban yang klik kita benar itu salah misalkan. Di review kuis terlebih dahulu. Ya, di sini ada, jadi di sini sudah tertulis pandangan peserta. Jadi yang muncul nanti di dalam peserta adalah persis seperti ini Bapak Ibu. Ya, kemudian kita nomor 1 sudah betul, kita coba nomor 2. Ya, kita coba nomor 2, ibu kota negara Indonesia. Coba kita tentukan jawabannya apa. DKI Jakarta. Oke, kita sudah simak, sudah review, kita coba menyimpan terlebih dahulu Bapak Ibu supaya apa soal yang kita buat itu tidak hilang, kita simpan terlebih dahulu. Di sini ada perintah publikasikan kuis, CTRL+S, simpan dan publikasikan. Kita coba klik simpan. Ya, jadi kuis ini bisa kita kasih judul misalkan soal umum. Ya, mata pelajarannya apa? Misalkan mata pelajarannya komputer, kita bisa pilih komputer. Kelasnya kelas apa? Kelasnya misalkan kelas 7 misalkan. Bahasanya apa? Jangan lupa ini Bapak Ibu, bahasanya kita atur bahasa Indonesia saja supaya anak-anak lebih memahami. Kemudian visibilitas terlihat oleh publik, ya, terlihat oleh publik. Kalau panjenengan nanti bisa, kalau terbatas nanti anak-anak tidak bisa melihat atau mengerjakan soal yang panjenengan buat. Seperti itu kita bisa pilih terlihat oleh publik, kemudian bisa klik simpan atau bahkan Bapak Ibu mau menambahkan misalkan soal umum komputer ini kita mau bisa menambahkan supaya lebih menarik ya, menambahkan gambar misalkan atau supaya kita untuk soal berikutnya tidak bingung, maka kita kasih gambar unggah dari perangkat, kita bisa pilih gambar yang mana. Kita bisa pilih gambar yang mana Ibu? Contoh ini gambarnya Merdeka Mengajar. Saya klik, ya, kemudian simpan. Kemudian simpan, sudah. Oke, Bapak Ibu, ketika sudah menyimpan, akan muncul seperti ini. Maka untuk menyebarkan ataupun nge-share linknya, maka kita bisa pilih yang mainkan. Ya, mainkan. Mainkan, coba klik pengaturan khusus. Kita bisa memilih yang mode klasik. Mode klasik adalah seperti ini tampilannya. Kemudian ada mode penguasaan, ada mode kecepatan guru, ujian, kemudian ada mode tim dan mode kertas. Kita bisa pilih yang model klasik saja Bapak Ibu, bisa klik mode klasik. Kemudian bisa mulai. Oke, Bapak Ibu, di sini kita bisa menugaskan ke LMS. Misalkan kita mau mengimpor ke Google Classroom, jadi soal yang tadi bisa diimpor ke Google Classroom atau Microsoft Teams. Kemudian upaya peserta kita bisa pilih yang default saja, yang default, ya. Upaya peserta itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di situ sudah jelas berapa kali seorang siswa dapat mencoba aktivitas tersebut. Kita misalkan bisa siswa itu hanya satu saja. Ternyata di sini tertulis memerlukan login. Ya, memerlukan login coba kita. Ya. Siswa harus memiliki akun. Jadi ketika siswa mau mengerjakan soal ini, siswa harus login terlebih dahulu. Maka untuk mempersingkat saja kita bisa pilih default ya. Kemudian klik mulai saja. Mulai.
Nah, ketika sudah mau mulai, Bapak Ibu mau menge-share link yang ada di dalam kuisis ini. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan barcode atau bisa menggunakan salin tautan. Di sini ada salin tautan. Kemudian salin tautan. Salin tautan sudah kita. Kemudian salin tautan. Tautan tadi kita misalkan mau nge-share lewat WA. Berarti panjangan buka WA, kemudian dikopikan link tadi. Kemudian kalau sudah, apanya Pak? Oke, sebentar Bapak Ibu. Oh, chat dulu aja ya. Oh, ya. Terima kasih Pak Irfan. Chat grup. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa login yang sudah saya share itu. Nanti kita bisa melihat pesertanya di sini sudah masuk berapa. Monggo Bapak Ibu, kita bisa langsung praktek saja. Pak Irfan mungkin bisa ikut sambil kita menunggu pesertanya. Nah, ternyata sudah masuk satu peserta dengan Bapak Muhammad Irfan Paris. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya. Klik yang sudah saya share lewat tadi lewat Google Meet. Ada dua. Kalau sudah ada dua, kalau sudah ada siswa yang masuk semua, kita bisa pilih mulai. Ada Pak Ari dan Bu Evi. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Ya. Dan pada saat kita membuat kuisis, kita bisa melihat langsung Bapak Ibu di sini skornya berapa dan klasemennya juga bisa dilihat. Klasemen yang tertinggi siapa nanti bisa dilihat. Semakin cepat mengerjakan dan semakin betul, juga nanti akan mempengaruhi bonus yang didapatkan sehingga akan lebih cepat. Oke. Ketika pada saat kita sebagai guru ternyata waktunya sudah habis, anak-anak masih tidak terkondisikan karena belum selesai, maka kita bisa maksa Bapak Ibu, maksa untuk mengakhiri kuis ini, maka tinggal diklik akhiri. Apakah yakin Anda mengakhiri permainan? Yes. Nanti otomatis akan kita lihat, ternyata Bu Dewi ini yang peringkat 1, Bu Dewi. Dan yang kedua Bu Iroh, dan yang ketiga Pak Triadi. Pak Irfannya nggak tahu kemana ini Pak Irfan. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk kuisisnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat di sini. Yang paling tinggi itu Bu Dewi, kemudian di sini ada performa. Performa itu bonus Bapak Ibu. Jadi semakin cepat mengerjakan ataupun tidak melebihi 1 menit, maka akan dikasih bonus dan masuk ke dalam performa di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Dan apabila sudah selesai, kita keluarkan saja Bapak Ibu ini. Ya, dikeluarkan, otomatis nanti akan keluar sendiri dan masuk ke akun kuisis kita. Dan di sini sudah jelas, ya ada pesertanya, pertanyaannya apa, penilaian berdiferensiasinya apa. Ternyata tidak ada penilaian berdiferensiasi karena tadi saya pada saat
menerangkan atau mencoba tidak menggunakan tadi berdiferensiasi Bapak Ibu. Itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuisis. Bapak Ibu bisa nanti mencobanya di rumah menggunakan akun belajar.id karena dengan akun belajar.id kita dapat dimudahkan dan dapat menu yang baru atau fitur yang baru yang tidak didapatkan oleh akun Gmail yang Bapak Ibu sering gunakan. Maka sebagai pendidik, akun belajar kita harus bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Selain dengan kapasitas yang cukup besar, maka akun belajar juga kita bisa langsung menuju ke kuisis atau selain kuisis juga ada games yang namanya Kahoot Bapak Ibu, tapi Kahoot itu nanti kita bisa belajar di lain kesempatan. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, barangkali nanti ada pertanyaan bisa di lewat chat Bapak Ibu, ataupun bisa menggunakan raise hand, angkat tangannya Bapak Ibu. Monggo Pak. Atas paparan materinya dan sekaligus tadi nah tadi di awal kita lebih jelas ya paham yang anak-anak kita itu sekarang hanya disuruh untuk keluar rumah, tapi sekarang kalau zaman dulu itu disuruh pulang ke rumah karena kebanyakan bermain di luar. Kalau sekarang disuruh untuk keluar rumah karena kebanyakan di rumah karena itu ya gadget. Kemudian yang kedua, kuisis ini ternyata lebih interaktif. Di sebenarnya banyak sekali aplikasi, salah satunya adalah Google Form. Kita bisa menggunakan kuis atau memberikan soal di Google Form, tapi kalau Google Form kan cuma seperti itu saja tampilannya. Kalau di kuisis itu ada poin, ada bonus, ada memeknya, ada dan lain sebagainya. Itu kemudian tadi ada banyak sekali modenya yang menyenangkan seperti apa kan di tingkat SD ya bawa gadget itu bisa pakai kuisis yang mode offline begitu. Kemudian bisa kita juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tadi juga kita bisa dimudahkan dengan adanya AI di kuisis ini, adanya perpustakaan kuisis yang kita tinggal mengambil soal yang dibuat oleh Bapak Ibu lain, kemudian kita rangkum. Dan masih banyak sekali fitur-fitur yang ada, nanti Bapak Ibu bisa mengedit. Nah, setelah ini adalah sesi Bapak Ibu mungkin bisa mencoba dulu ya demonstrasi 5 menit. Demonstrasi Bapak Ibu guru membuat atau masuk pakai akun belajar ID, kemudian membuat soal satu atau dua soal, kemudian nanti kalau waktu 5 menit sudah selesai tapi Bapak Ibu guru belum membuat penuh sampai 10 soal misalkan, nanti bisa dilakukan setelah sesi ini berakhir. Nanti ada penugasan ya Pak Sofi ya. Ya, ada Nah, nanti penugasan. Bapak Ibu guru membuat soal di kuisis sebanyak 10 soal, nanti link kuisisnya itu dilampirkan atau dikirimkan di Padlet yang nanti akan dikirim oleh Pak Sofi sebagai syarat nanti munculnya sertifikat yang akan dibagikan lewat email yang Bapak Ibu tuliskan pada hadir webinar kali ini. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian bisa dicoba untuk praktek selama 5 menit. Jadi setelah 5 menit kita sesi tanya jawab kurang lebih 5 menit, dan setelah itu bisa sekaligus praktek langsung ditanyakan di sini dengan raise hand atau chat di Google Meet. Bisa praktek, jika ada kesulitan bisa nanti tadi ya, mulai dari pakai
buat kuis baru, boleh ambil di perpustakaan, boleh ambil yang pakai AI, boleh menggunakan materi yang di-upload nanti jadi soal untuk ibu nah yang nantinya tugasnya akan dilakukan di tempat seperti itu. Berarti kita sampai jam 4.40. Ya, boleh masuk sambil masuk ke sesi tanya. Ya, penjelasan Pak Asfi sudah sangat gamblang ya. Jadi nggak ada yang tanya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada kesulitan saat coba membuat soal? Kesulitan bisa untuk asesmen pembelajaran itu bisa berbagai macam cara, punya lebih menyenangkan biar tidak bosan, pakai kertas, terus ya mencoba bereksplorasi dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Nah, kita sudah bisa lepas ya dari yang mungkin Padletnya bisa di share Pak Sofi. Itu ada pertanyaan dari Bu Evi Listiawati. Bro, Pak Sofi, apakah kuisis ini bisa digunakan pada saat offline? Mic-nya masih off, Pak. Baik, izin menjawab Ibu Evi dengan pertanyaan apakah bisa digunakan pada saat offline? Pertanyaan yang sangat bagus, terima kasih Ibu Evi. Kebetulan kuisis ini harus terhubung ke jaringan internet daring ya Bapak Ibu. Jadi pada saat offline itu tidak bisa. Tapi offline itu kalau kita sudah men-share link soal yang sudah kita buat, kemudian kita matikan misalkan HP-nya atau menggunakan laptopnya kita matikan, itu masih bisa. Jadi yang dikatakan offline itu adalah kita sudah meng-share link soal yang tadi sudah di-share ke peserta didik. Dan apakah peserta didik harus menggunakan gawai atau gadget? Itu tidak. Tadi di bagian akhir ada flashcard, kartu pintar ya, atau biasa kita sebut kartu pintar, itu nanti kita bisa mencetak kartu pintar itu yang berbentuk seperti barcode. Kemudian dikasihkan ke siswa, kita tinggal memfoto saja atau men-scan barcode tersebut, nanti jawaban siswa akan muncul di situ. Kalau kita tidak langsung dipraktekkan, memang susah Bapak Ibu. Nanti untuk materi flashcard, apabila ada tambahan dari saya, nanti akan saya share lewat email yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke Pak Irfan tadi. Jadi intinya, apakah bisa digunakan pada saat offline? Itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena akun kuisis ini harus terhubung dengan jaringan internet. Itu.
Mungkin seperti itu, Ibu Evi dan Bapak Irfan. Barangkali ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Sofi atas jawaban. Jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Sofi ya Bu, itu bahwa kuisis ini bisa offline tapi tidak sepenuhnya offline. Misalkan gurunya offline, siswanya harus online. Ya, nggak bisa kedua-duanya offline. Ya, kalau siswanya offline, gurunya harus online. Maksudnya online bagaimana? Gurunya itu pakai online, buka kuisisnya, nanti siswanya kayak kalau di tingkat SD itu bisa pakai kertas, nanti di scan ke kertasnya kayak gitu ditampilkan. Jadi siswanya offline, gurunya online. Kalau keduanya offline tentunya tidak bisa. Ini kuisis ini adalah media belajar interaktif berbasis internet. Jadi salah satunya minimal harus. Ya, barangkali ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Ini saya cek daftar hadir, yang sudah mengisi daftar hadir baru 19 serta. Ya, monggo yang belum, karena nanti sertifikat akan dikirimkan di email yang Bapak Ibu guru tuliskan daftar hadir. Ya, Bapak Ibu guru bisa juga bergabung di komunitas belajar yang ada di PMM. Ya, itu ada grup WA, bisa klik untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah ya, kemudian untuk syarat dapat sertifikat itu Bapak Ibu guru harus mencoba membuat kuisis terlebih dahulu ya. Kalau cuma absen saja tidak mengumpulkan tugas, maka sertifikat juga tidak kami kirimkan. Nah, ini saya kirim dulu daftar. Nah, untuk tugas nanti Bapak Ibu guru bisa upload link hasil dari pekerjaan membuat kuisisnya di Padlet yang Pak Sofi sudah kirimkan di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa menuliskan di Padletnya. Link Padletnya bisa di copy terlebih dahulu. Barangkali Bu Eva mau mempraktekkan, Bu Eva, tugasnya yang sudah dikerjakan, Bu Eva, ataupun Ibu Dewi, ataupun Bapak Jufri, atau Bu Farida. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang sudah membuat, bisa coba share screen boleh. Atau langsung dikirim linknya di Padlet juga. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.45, ya, maka kita akan segera berakhir pertemuan webinar ini. Maka dimohon untuk Bapak Ibu guru untuk mengcopy dulu link Padletnya, ya, karena ketika ini ditutup webinarnya, maka link Padlet juga akan hilang, ya, nggak bisa didapatkan. Di copy dulu, disimpan, nanti untuk mengunggah tugas yang diberikan saya membuat 10 soal ya Pak Sofi, Ya, betul, atau Pak Irfan. minimal 2 kayak tadi yang dicontohkan juga nggak apa-apa. Intinya Bapak Ibu guru itu bisa membuat soal di kuisis. Untuk batas pengumpulan kita kasih waktu 2 hari cukup tidak Pak Irfan? Atau terlalu lama atau gimana? 1 hari saja. 1 hari saja berarti maksimal itu besok malam minggu Bapak Ibu ya. Berarti sampai jam 9 malam, gimana Pak Irfan? Jam 12.00 aja udah Pak. Oke, jam 12.00 saja. 11.59. Ya, baik. Untuk besok. Di malam minggu jam 11.59, 23.59. Ya, karena waktunya sudah berakhir, kami dari komunitas belajar Sekretariat SMKS Kerabat Video mengucapkan
banyak Pak Irfan, terima kasih mikrofon. kepada Bapak Ibu Mikrofon, guru Pak Irfan. semuanya. Mikrofon dinyalakan lagi. Mikrofon. Ya, terima kasih Pak Sofi. Ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kami dari Smaker Ceria, Komunitas Belajar SMKS Kerabat Kita Bumi Ayu, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf tidak ada tutur kata yang kurang. Kami terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Bapak Sofi. Ya, semoga kedepannya akan terus menginspirasi kami dan tidak bosan untuk memberikan ilmunya. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir karena sertifikat akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu guru yang sudah mengisi daftar hadir. Ya, kemudian tentunya tugas yang diberikan minimal membuat 2 soal kuisis ya. Nomor 1, nomor 2 gitu. Atau bikin soal 10 langsung juga boleh. Kemudian nanti link soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru diupload di Padlet yang ada di kolom chat Google Meet ini. Foto bersama Pak Irfan barangkali bisa. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Monggo siapkan gaya terbaiknya. Ya. Bu Farida sedang di pesawat, Bu Farida itu, Pak. Sepertinya sedang di pesawat itu, Pak. Di pesawat. Iya. Saya telepon. 1, 2, 3. Bentar, saya simpan dulu. Mangkara kehapus. 3 kali nggih Bapak Ibu. Yang kedua, apa ini? Literasi. 1, 2, 3. Simpan dulu. 1 kali lagi. Pak Sofi tolong Pak. Apanya Pak Irfan? Screenshot Pak. Oh ya, sebentar. 1, 2, 3. Sudah, Pak Irfan. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan webinar pada hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penura ketek nih. Ndai ketek. Apa nih? Screenshot. Link absennya di atas Pak Jupli ya, Mas. Link absen, monggo yang belum absen ini saya bagikan linknya lagi dan Padletnya. Nanti yang baru gabung Pak Irfan. Yang baru datang kalau mengisi Padlet sertifikat. Tugas dikirim di Padlet yang nih ya, padlet.com, untuk absen di Google Form. Ibu guru yang sudah absen, sudah mengcopy Padletnya bisa live. Nanti saya close kalau sudah pergi semuanya. Kalau sudah live semuanya ya Bapak Ibu guru, barangkali masih ada yang membutuhkan link atau belum sempat ke copy. Terus torehkan prestasi.
Tuh. Di luar sesi mungkin ada yang hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bersuara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Bun, kalau saat hancurku disayang, sertifikat. apalagi saat ku jadi juara, saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu.